Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah ungkapan semangat untuk memelihara kebersamaan di tengah banyaknya pilihan kebersatuan. Kita diajak untuk menentukan sikap menanggapi kesatuan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, menyatu dengan Sang Pemilik kehidupan seharusnya menjadi kemestian. Ibadah hari ini mengajak kita untuk menyatakan sembah, bakti, dan syukur, sekaligus meneguhkan kesediaan kita menyatu dengan Tuhan di tengah banyaknya pilihan kehidupan. Haleluya, pujilah. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu dan pelayanan sakramen perjamuan ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah minggu dan pelayanan sakramen perjamuan saat ini dilaksanakan dalam terang tema memelihara kesatuan roh. Bacaan Alkitab dibacakan dari 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 13a. Yang hina bagaiku
Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah situasi pandemi, kami tetap diizinkan untuk menyatakan sembah bakti serta syukur kepadamu secara mandiri melalui ibadah hari Minggu. Bahkan Tuhan tetap menyapa kami dengan sabda firman Tuhan yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, menghibur tetapi mungkin juga menegur kami, dan khususnya hari ini melandasi kami untuk menerima sakramen perjamuan. Maka tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti maksud hati Tuhan, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 13 bagian A. Kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 13 bagian A yang demikian sabda Tuhan. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang, dan istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan, adakah dari Anda yang mengenal nama Elanto Wijoyono? Elanto Wijoyono. Mungkin bagi sebagian besar dari kita nama itu asing, karena memang nama itu tidak tercatat di buku induk gereja kita. Nah, tanya Mas Deki, tanya Mbak Tri, nama itu tidak ada di buku induk gereja kita dari blok A sampai blok H, tidak ada. Tapi saudara-saudara, nama ini sempat tenar di jagat media sosial, jagat pemberitaan di negara kita sekitar tahun 2015. Elanto bukanlah seorang yang memiliki prestasi tingkat dunia, dia bukan pemenang lomba atau pertandingan di Olimpiade seperti saat ini, tidak. Dia juga bukan orang yang kaya raya yang berbagi uang di lampu merah, bukan. Dia adalah seorang pesepeda. Ya, Elanto adalah seorang pesepeda yang berani menghadang rombongan motor gede di perempatan atau di lampu merah Condong Catur, Yogyakarta. Saudara-saudara, pada saat itu ia melihat banyak sekali pengendara motor gede, pengendara moge yang tidak mengindahkan lampu lalu lintas yang menyala merah. Jadi lampunya nyala merah, buas terus, wer, pada orang naik motor gede itu tidak ada yang pelan, naiknya kencang. Sehingga orang-orang lain di lampu merah yang lain, di bagian jalan yang lain sekalipun hijau, pilih berhenti. Belum lagi ada suara klakson yang besar, knalpot yang menggelegar, dan tidak sedikit juga yang memakai sirine serta rotator yang tidak pada tempatnya, karena memang mereka tidak berhak sebenarnya. Nah, saudara-saudara, itu berpotensi menimbulkan kemacetan, bahkan bisa menimbulkan kecelakaan. Maka dengan besar hati, dengan hati yang teguh, dengan berani, dia maju ke tengah perempatan itu di tengah jalan, dan dia menghadang rombongan ketika lampunya menyala merah. Rombongan itu dia hadang sehingga harus berhenti. Ia sempat bersitegang karena rombongan pengendara moge itu menganggap aksi Elanto justru berbahaya karena mengganggu perjalanan mereka. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Elanto menjadi pemberitaan yang kemudian menyadarkan banyak orang tentang kesadaran mengenai apa yang seharusnya dihidupi oleh semua warga negara, yaitu ketaatan pada aturan. Apa yang dilakukan Elanto ini menginspirasi orang lain sehingga kemudian di Jakarta muncul gerakan untuk menghadang pengendara motor yang berjalan di atas trotoar. Menghadang mereka yang verboden, yang melanggar rambu-rambu tidak boleh lewat, dihadang suruh balik, begitu. Nah, saudara, kita sering berjumpa dengan pelanggaran dan kesalahan yang seolah dianggap biasa karena dilakukan oleh banyak orang. Hal tersebut kemudian dilumrahkan, bahkan tidak jarang kita sendiri pun kemudian ikut arus, ikut memaklumi. Kenapa? Supaya aman, supaya tidak dianggap berbeda, supaya kita kemudian tidak dianggap nyeleneh sendiri. Perbedaan bahkan aksi melawan pembiasaan yang salah itu justru kemudian sering dianggap sebagai ketidakbersatuan. Pemahamannya adalah bahwa yang namanya bersatu, yang namanya nyawiji itu pokoknya semuanya sama, semua seirama, semua satu arah. Entah itu benar, entah itu tidak, pokoknya kalau sama dengan yang lain, itu yang baik, itu yang disebut menunjukkan kesatuan. Nah, saudara-saudara, cerita hari ini mengajar kita tentang sebuah kisah legendaris, yaitu kisah Daud, Batsheba, Uria, dan Nathan. Alur cerita dari awalnya tentu kita semua sudah tahu, saya tidak perlu mengulang dari awal karena sejak zaman sekolah minggu itu sudah diceritakan. Tapi saudara-saudara, yang menarik di sini adalah kesatuan antara Daud dan Batsheba dan kemudian berhadapan dengan Nathan. Kematian Uria memang membuat Batsheba merasa sedih, ya disebut di situ dia meratap. Tetapi nampaknya tidak terlalu membuat Batsheba merasa bersalah atau menyadari kesalahannya yang telah berselingkuh dengan Daud. Ia tetap ikut upacara kedukaan, tetapi setelah itu dia mau saja untuk diajak tinggal dan hidup bersama-sama dengan Daud. Saudara-saudara, mungkin saja pada waktu itu di kalangan orang-orang Israel ada yang kasak-kusuk, ada yang mempertanyakan hubungan Daud dan Batsheba. Itu Daud dan Batsheba itu ngapain toh? Kok terus Batsheba tinggal di istana ya? Lah kok terus begini ya? Kok terus ya begitu ya?
Tetapi itu hanya berhenti sekadar kasak kusuk, sekadar gosip, sekadar bertanya-tanya di lingkungan yang terbatas. Karena mereka takut melihat kuasa yang dimiliki Daud, takut jika nantinya dimusuhi oleh orang-orang yang pro Daud garis keras. Akhirnya semua orang dalam cerita Alkitab itu memilih untuk diam dan menunjukkan bahwa kehidupan itu baik-baik saja. Oke, tidak ada masalah. Oke, bisa kita jalani dengan baik. Tapi saudara-saudara, ternyata ada seorang Natan yang kemudian memilih untuk meninggalkan kesatuan semu itu dan berjumpa bersatu dengan Allah untuk menunjukkan kesalahan Daud. Natan kemudian datang kepada Daud dan berkata terus terang mengenai dosa Daud. Ia datang seorang diri, tidak membawa teman, tidak membawa rombongan. Bahkan ia juga menunjukkan kepada Daud hukuman apa yang akan diterima oleh Daud atas kesalahannya. Saudara-saudara, Natan mengambil resiko untuk menjadi berbeda dengan orang-orang banyak, berbeda dengan Daud sang penguasa. Kelihatan mungkin dia tidak bersatu, tetapi sesungguhnya Natan menunjukkan kesatuan dengan kehendak Tuhan. Disinilah Natan menunjukkan kualitas dirinya, juga kualitas relasinya yang sejati dengan Tuhan. Ia memilih menyatu dengan sumber kebenaran itu, memilih untuk menyatakan kebenaran dan siap untuk memanggul risiko atas kebenaran yang diungkapkannya. Natan tidak berprinsip asal bapak senang, wis sing penting Daud senang, aku tak meneng wae, uripku terjamin, aku tetap untuk mangan dan sebagainya. Atau dia juga tidak berprinsip yang penting ayem tentrem, dia tidak berprinsip oh sudahlah biar tenang semuanya, biar tidak ada masalah, biar tidak ada konflik, biar tidak ada riak, gejolak. Aku tak diam saja. Tidak, Natan tidak begitu. Justru sebaliknya dia mengusik kedamaian itu supaya kebenaran kemudian muncul menerangi kehidupan. Nah saudara-saudara, bagaimana sih sebenarnya memahami kesatuan? Banyak yang menganggap bahwa yang namanya kesatuan itu sebagai semuanya sama, semuanya tenang, semuanya baik-baik saja. Akhirnya seringkali kesatuan itu diwujudkan dalam bentuk keseragaman. Bahkan sampai dengan sikap yang diambil. Kalau semua bilang ya, ya semua. Kalau semua bilang kanan, kanan semua. Yang tidak jarang juga kemudian ditempuh melalui pemaksaan atau penindasan. Yang berbeda dipaksa, yang melawan ditindas. Pembangunan anggapan bahwa konflik itu buruk, beda pendapat itu tidak baik. Menempatkan kesatuan dalam posisi yang semu bahkan keliru, karena kemudian membuat orang menjadi takut dan malas untuk berolah diri, memahami kebenaran, terlebih memahami kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Maka tema pada hari ini memelihara kesatuan roh, mengajak kita untuk kembali kepada hakikat kita sebagai umat milik Tuhan. Kita diundang untuk terlebih dahulu menyatu dengan Dia, dengan Tuhan. Artinya kita diajak berolah diri supaya paham siapa Tuhan, apa yang sudah dilakukannya bagi kita, dan apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan adalah sang kebenaran itu, maka tidak ada yang lain selain daripada kebenaran versi Tuhanlah yang harus kita suarakan. Bukan kebenaran versi orang banyak, bukan kebenaran versi kebiasaan, bukan versi umumnya, bukan kebenaran versi disik begini, disik begitu, tidak. Tetapi kebenaran yang didapat dari olah diri bersama-sama dengan Tuhan, menemukan apa yang menjadi kehendak. Nah saudara-saudara, perjamuan yang akan kita terima pada hari ini adalah wujud kebersatuan kita dengan Sang Kristus. Maka nanti ketika kita makan roti dan minum anggur, mari kita merasakan dan menghayati persekutuan yang erat sejati dengan tubuh dan darah Kristus, disertai komitmen untuk mewujudkan kehendak Kristus dalam hidup kita seutuhnya. Perjamuan adalah wujud hidup baru di bawah otoritas Kristus, bukan di bawah kekuasaan kehendak dunia. Maka ketika kita menyadari panggilan tersebut, kita juga diundang untuk menyadari konsekuensinya dan kesediaan kita untuk menanggapi panggilan Tuhan itu beserta dengan seluruh tanggung jawabnya. Perbedaan bisa jadi muncul, konflik bisa jadi timbul,
Dan itu semua harus dipandang secara bijak sebagai kesempatan untuk belajar bersama menjadi dewasa. Maka mari terlebih dahulu kita memelihara kesatuan roh di dalam ketundukan kepada kehendak Kristus yang menyelamatkan kita. Selamat berperjamuan, mari menyatu dengan Sang Pemberi kehidupan. Tuhan memberkati, salam rahayu. Amin. Umat Tuhan, mari bersama berdiri dan bersama-sama dengan seluruh anak Tuhan yang mau memelihara kesatuan roh di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Tuhan, mari bersama menyatukan hati, menaikkan doa syukur dan permohonan kepada Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk sabda firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa sebagai anak-anak Allah kami dipanggil untuk menyatu dengan kehendak Kristus, mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai sebuah kebenaran, serta siap untuk menanggung tanggung jawab serta konsekuensi dari pewartaan kebenaran itu. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama ini kami lebih banyak hanyut kepada kebenaran versi orang banyak, kebenaran versi dunia ini, karena kami takut akan kehilangan kenyamanan kami di tengah-tengah hidup bersama. Tetapi kami dikuatkan melalui kesaksian cerita Nathan. Kami akan mau dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kasih Kristus dalam hidup bersama. Saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan yang berkenan memelihara iman kami melalui sakramen perjamuan. Sungguh itu menguatkan jiwa dan tubuh kami, memberikan penghayatan yang sempurna, mengingat kasih Kristus yang telah menyelamatkan kami. Maka izinkan juga kami untuk saat ini mengingat saudara-saudara kami yang tengah terbaring lemah raganya, baik itu karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut anugerah Tuhan. Izinkan juga kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang tengah merasakan kedukaan, mereka yang terhimpit oleh beban-beban kehidupan, mereka yang masih terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Tolonglah saudara-saudara kami ini Tuhan, dan pakailah kami untuk mewujudkan kasih-Mu dalam hidup bersama, sehingga kebersamaan kami sebagai sebuah gereja menguatkan, memulihkan, menghiburkan, dan melepaskan saudara-saudara kami ini. Kami juga bersyukur untuk keberadaan gereja kami, tempat di mana kami menyatakan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan, yaitu berpelayanan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan para pemimpin gereja, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok. Mampukan kami untuk mendukung dan ikut serta di dalam pelayanan yang digelarkan oleh gerejamu melalui keterlibatan seluruh warga gereja. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, tempat di mana Tuhan mengizinkan kami hidup sebagai masyarakat. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menyinarkan kebenaran Allah, menyuarakan sabda-Mu di tengah-tengah hidup bersama, sehingga melalui kami, nama-Mu semakin dikenal, dan semakin banyak orang ingin ikut menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja,
Dalam ibadah ini akan dilayangkan pemeliharaan iman kepada jemaat di dalam bentuk sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Umat Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, mengingatkan akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah, mengingatkan akan perjamuan yang sempurna di sorga, dan mengingatkan akan pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan itu? Maka sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah bersama kita berefleksi di dalam doa kepada Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau dan membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Dengan berfirman, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang baik. Engkau menciptakan manusia sebagai gambaran-Mu untuk mencerminkan kemuliaan-Mu. Engkau memberikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, yang mau menerima baptisan dan pengudusan sebagai hamba-Mu, untuk memberitakan kabar baik bagi yang lemah. Pada perjamuan yang Kristus wariskan ini, kami mengingat kematian serta kebangkitannya, dan menyambut kehadirannya dalam wujud roti dan anggur. Maka bersama dengan seluruh orang percaya, kami memuliakan nama-Mu. Umat Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Umat Tuhan, saat ini kita berkumpul tidak sekedar makan dan minum, tetapi dengan ini kita mengenang karya penyelamatan Allah. Maka marilah kita mengenang Tuhan Yesus Kristus yang saat ini ada di sorga, dan hati kita menetapkan bahwa kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh rahmat kasih-Nya. Amin. Umat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan anggur yang dituangkan ke dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang, terimalah lambang tubuh dan darah Kristus dengan penuh ungkapan syukur. Umat Tuhan, dengan mengingat serta percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi keselamatan dunia, makanlah dan minumlah. Kekasih Tuhan, setelah kita bersama-sama menerima roti dan anggur
yang menyegarkan tubuh serta nyawa kita, mari bersama menaikkan syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur sakramen perjamuan. 2 Korintus 8 ayat 14-15 menyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan, mari bersama menutup ibadah ini di dalam doa bersama. Terima kasih Tuhan untuk perkenan-Mu yang telah menuntun ibadah ini dari awal sampai akhir. Bahkan Engkau menganugerahi kami sakramen perjamuan yang memelihara iman kami untuk senantiasa yakin bahwa Engkau peduli kepada kami. Sertai kehidupan kami hari lepas hari, dan kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari bersama berdiri. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kasihmu kepada sesama. Jadilah pewarta kasih dan pemelihara iman. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melalui seluruh hidupmu. Maka sekarang mari kita melanjutkan hidup dengan damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.